Ya, kembali lagi dengan kita nih di Portal Bisnis. Kali ini kita akan bahas tentang bata ringan lagi Mas Bro ya. Tapi sebelumnya jangan bentuk like ya dan subscribe videonya serta share. Oke. Ya, ini disebut bata ringan Mas Bro ya. Bata ringan itu ada 3 ukuran ya. Ukuran yang pertama adalah yang maksudnya ukurannya ini bedanya hanya di tebalnya aja. Jadi ukuran yang pertama itu adalah 20 kali 60 dikali 10 cm yang ini ya. Terus ada yang lebih tipis lagi ukuran 7,5, dan yang lebih lebar lagi itu ukuran 12,5 cm Mas Bro. Tapi yang umum dipakai buat bangunan untuk saat ini ya, di toko yang laku itulah ya, atau masyarakat sering pakai, itu yang 20 kali 60 kali 10 cm. Pokoknya yang lebarnya yang 10 cm itu yang pas, karena kalau udah di aci, udah di plester aci, itu tebelnya jadi sekitar 14 cm dan pas sesuai dengan kusen gitu Mas Bro, kusen kayu maksudnya. Oke, yang akan kita bahas di sini adalah tentang kelemahan dari bata ringan nih Mas Bro ya. Di sini kan bata ringan ini sekarang udah booming ya. Di sini ini rata-rata orang yang bangun baru itu pakai bata ini, menyingkirkan bata merah tentunya ya. Apa sih kelemahannya bata ini ya? Orang kebanyakan bilang, wah pakai bata ringan ya, murah segala macam. Kelemahannya ini ada, dan ya menurut gue ini sedikit fatal ya kelemahannya bata ringan itu ya. Oke. Apa sih kelemahannya bata ringan ini? Yang pertama Mas Bro ya, yang pertama bata ringan ini kalau udah dipasang di dinding, kalau misalnya Mas Bro nggak di plester, itu rawan rembes Mas Bro. Jadi antara nutnya atau sambungan dari bata ringan ke bata ringan lainnya, ini yang disambung pakai mortar ya biasanya. Kalau pakai lem malah lebih parah. Ini kita biasa pakai mortar ya. Pakai mortar itu nanti kalau misalnya cuman diaci doang, itu nanti bagian yang sambungan antara bata ke bata ini sering rembes air Mas Bro. Jadi kelihatan jadi kotak-kotak gitu loh kalau di dinding. Mungkin Mas Bro pernah mengalami atau pernah lihat rumah yang seperti ini. Jadi batanya itu kejeplak itu. Itu sebenarnya jeplaknya itu air Mas Bro. Air. Jadi bukan karena batanya ini jeplak. Waktu awal bangun pasti nggak mungkin jeplak, pasti rata gitu. Tapi lama kelamaan udah dicat ya, udah diaci, udah dicat, ini lama kelamaan dia akan kelihatan jeplak. Itu sebenarnya adalah lembab. Jadi lembabnya itu pas di sambungan batanya. Kalau batanya sih dia emang kedap air. Jadi air nggak mungkin air itu akan tembus. Sebentar Mas ya. Ya. Oke, jadi air itu nggak mungkin tembus dari batanya Mas Bro. Jadi batanya itu dia lewat air itu lewat sambungan dari batanya. Itu kelemahan yang pertama Mas Bro. Dan kelemahan yang kedua itu adalah kalau misalnya kan kelemahan yang pertama tadi kan rembes air, terus solusinya kan di plester. Kalau di plester itu biayanya jadi hampir melebihi biaya pasang dari bata merah Mas Bro. Serius? Kayak gue udah buktiin soalnya. Jadi kalau masang pakai bata ringan ini, kalau di plester itu biayanya ya hampir mirip atau lebih mahal sedikit dari bata merah. Karena bata merah itu kalau di tukang daerah sini itu kan udah familiar ya dengan bata merah. Pekerjaannya kan cepat dia bata merahnya. Dan kalau bata ringan emang lebih cepat, tapi kalau diaci. Tapi kalau sama-sama di plester kecepatannya jadi hampir sama Mas Bro. Jadi waktu selesainya hampir sama. Makanya kalau misalnya di sini ya, bangun perumahan itu nggak pakai tukang di sini, dia pakai tukang khusus dari bata ringan ya. Khusus sering masang bata ringan gitu, bukan tukang dari bata merah. Jadi kalau misalnya di plester itu biayanya jadi hampir sama, bahkan yang pakai bata ringan itu jadi lebih mahal Mas Bro. Seperti itu. Jadi kelemahan yang kedua adalah itu. Karena harus menutupi kelemahan yang pertama kan harus. Jadi kalau udah kelemahan pertama tertutup, dia muncul lagi kelemahan yang kedua. Selanjutnya adalah kelemahan yang ketiga. Ini kelemahan yang ketiga ini tergantung ya, soalnya tergantung lokasi. Jadi kelemahan yang ketiga itu bata ringan ini adalah bata yang tidak menyalurkan hawa gitu ya. Beda dengan bata merah. Kalau bata merah itu dia cenderung dingin karena dia itu menyerap uap air ya. Air dia nyerap, dia nahan di dalam batanya. Jadi batanya temboknya akan cenderung dingin dan enak sejuk gitu. Tapi kalau bata ringan beda Mas Bro. Bata ringan itu cenderung hangat. Dia itu
kalau misalnya Mas Bro di ruangan terbuat dari bata merah itu cenderung panas. Ini sangat fatal bila dibangun di tempat-tempat yang dekat-dekat pantai lah. Seperti kayak kota-kota besar Jakarta, Semarang ya, daerah Bekasi sana kan panas. Kalau pakai bata ringan ini, kalau nggak pakai AC, bisa mateng. Berbeda dengan bata merah. Kalau bata merah agak sedikit adem, kita nempel di tembok itu maces gitu kan. Kalau misalnya di Jakarta coba deh, tembok dari bata merah terus kita agak nyender ke tembok kan maces gitu, enak ya. Cuman kalau dari bata ringan enggak Mas Bro, nggak akan ngerasain sensasi itu. Jadi gerah, kecuali kalau Mas Bro pasang AC. Oke, itu kelemahan yang ketiga. Dan kelemahan yang keempat adalah berhubungan dengan AC lagi. Di sini kalau bata ringan itu dibobok Mas Bro, itu muprul, nggak seperti bata merah. Karena bata ringan kita anggap masangnya itu langsung aci. Kalau langsung aci itu sangat susah nyokotnya. Jadi kalau solusinya kalau misalnya di plester sih sama aja sama bata merah, jadi kuatnya sama ya, tapi biayanya juga jadi lebih mahal. Tapi kalau cuman di aci itu mau nampelin sesuatu susah, jadi harus tambah visor lagi. Kadang-kadang visor pun nyoplok Mas Bro kalau misalnya pakai bata ringan yang kualitasnya buruk. Di sini banyak sih kualitas bata ringan ya sebenarnya. Kalau misalnya pakai kualitas yang bagus, yang merek-merek terkenal lah ya, yang agak bagus lah, dia itu agak yang kalau bata ringan yang bagus itu dia agak ulet ya. Jadi kalau misalnya dipasang visor dia bisa nyokot bener, bisa nempelin benda yang atau menempelin sesuatu yang agak berat. Tapi kalau yang bata ringan murahan, misalnya Mas Bro beli perumahan tipe 36, pasti pakai bata ringan yang paling murah Mas Bro. Kualitasnya paling buruk. Makanya kalau Mas Bro bilang, oh bata ringan itu kalau dipaku jebrol ya, nyoplok, nggak bisa nyokot, nggak bisa gigit dindingnya. Karena Mas Bro bangun rumah atau beli rumahnya itu pakai bata ringan yang kualitasnya buruk. Dan ini semua rata-rata pemborong itu pakai bata ringan kualitas buruk. Jadi jangan anggap bata ringan itu sama Mas Bro, beda-beda. Tapi kalau beli yang agak bagusan itu masih mending lah, tapi ya tetap kalah sama bata merah jika bata ringan ini cuma diaci doang. Itu kelemahan yang keempat ya. Untuk kelemahan yang kelima ya, kalau apa namanya? Ini khusus untuk masangnya pakai lem ya, pakai Mas Bro. Kalau pakai lem itu nanti kelemahan masang bata ringan pakai lem itu dia raketnya itu temporary. Jadi temporer, misalnya masangnya pakai lem langsung aci doang. Nah, nanti lama-kelamaan lemnya itu kering ya, akan nyoplok Mas Bro. Jadi apa namanya, lemnya itu nyoplok. Dan kalau misalnya ya ada kejadian ketabrak apa, kesenggol apa, bisa retak seperti itu Mas Bro. Jadi memang bata ringan itu dari pabrik itu di apa namanya ya, dianjurkan atau disarankan pakai mortar aja, bukan pakai lem gitu Mas Bro. Kalau pakai lem itu jangka panjangnya itu akan nyoplok. Ini kasus kalau di plester diaci doang, nggak di plester. Apalagi kalau didiemin gitu aja gitu, nggak diaci, yes, tekbul gitu ya. So, ya gimana kalau bongkar pakai bata ringan tuh enak ya. Kalau misalnya dulu kita bongkar apa namanya rumah dari bata ringan ya, dia itu sebenarnya mau ganti posisi gitu loh. Ruangannya itu mau diganti. Ininya ngerombak ruangan lah ya, itu pakai bata ringan ya. Sebenarnya bangunannya belum lama, baru 3 tahunan, cuman mau diganti posisi aja ruangannya. Itu nyopotnya enak ya, gluk, cepet banget. Beda kalau pakai bata merah harus tenaga ekstra ya, harus kotorannya banyak. Kalau seperti ini kan tinggal tutup del, ambilin klik, selesai. Oke, mungkin sekian informasi dari kita Mas Bro tentang kelemahan bata ringan ya. Mungkin kelebihannya juga ada sih, tapi kita khusus bahas untuk kelemahannya aja. Oke, mungkin sekian informasi dari kita. Jangan lupa untuk like ya, dan subscribe videonya, share. Oke, sampai ketemu di video berikutnya.